Shalom sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, kembali dalam renungan di setiap hari Kamis dengan tema Finishing Well. Sahabat Kristus, sebelum kita memulai renungan kita, mari kita bersama-sama membaca Alkitab kita. Firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 21, ayat yang pertama hingga yang ke-14. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah, sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, seringkali dalam kehidupan ini kita merasakan kegagalan. Nah, merasa gagal itu ternyata bisa merontokkan semua keyakinan diri. Apalagi jika kegagalan ini berkaitan dengan integritas dan nama baik kita atau keluarga. Ibarat bola kristal yang ada di tangan kita. Apabila ia jatuh dan pecah, hancurlah bola kristal itu dan tak mungkin bisa diperbaiki lagi. Rasanya hidup sudah tidak berarti lagi, malu gagal, malu hancur, dan seluruh kehidupan kita dirasa luluh lantak. Nah sahabat Kristus, inilah yang terjadi dengan Simon Petrus. Ia tidak hanya merasa gagal di bawah tekanan, namun ia juga gagal karena mengecewakan Tuhan. Padahal ia sudah diperingatkan. Petrus yang awalnya begitu bangga saat Yesus memujinya dan menamainya batu karang, kini ia menjauh dalam ketakutan saat Yesus gurunya ditangkap. Ia mengikutinya memang dari jauh. Tetapi ketika seseorang melihat dan mengenalinya, maka dengan segera ia menyangkali Yesus dengan mengatakan bahwa ia tidak mengenal Yesus. Dan ini terjadi sampai 3 kali.
Ayam pun berkokok mengingatkan janji setianya saat sebelum Yesus ditangkap. Petrus kemudian merasa gagal dan hancur hatinya. Ia menangis sejadi-jadinya. Ia menjadi pendiam dan malu sebagai orang yang menyangkal Yesus sampai 3 kali. Lalu dalam kekalutannya, ia pergi ke Danau Tiberias untuk kembali menangkap ikan. Seperti dahulu sebelum dia mengikut Yesus. Dulu Petrus meninggalkan pekerjaannya itu lalu mengikuti Yesus. Sekarang ia mau kembali menangkap ikan. Mungkin ia berkata pada dirinya sendiri, "Aku adalah seorang murid yang gagal. Lebih baik aku kembali pada pekerjaanku semula." Nah, benar sahabat Kristus, Yesus memang telah bangkit dan juga telah beberapa kali menampakkan dirinya kepada Petrus dan murid-muridnya. Tetapi perasaan gagal ternyata masih menghantui Petrus hingga ia memutuskan kembali menangkap ikan. Yesus tahu apa yang dialami dan dirasakan oleh Petrus. Oleh karena itu, ia merencanakan sebuah pertemuan yang akan mengingatkan pada pertemuan mereka yang pertama. 3 tahun lalu Yesus pernah meminta Petrus untuk meminjamkan perahunya untuk dipakai oleh Yesus mengajar. Setelah mengajar, ia memerintahkan Petrus untuk melemparkan jalannya menangkap ikan. Kata Petrus, "Kami sudah bekerja sepanjang malam dan tidak mendapat apa-apa." Tetapi Petrus melemparkannya juga. Dan ia mendapatkan banyak ikan. Sekarang peristiwa lama itu terulang kembali, persis seperti 3 tahun lalu, dan Yohanes berkata, "Itu Tuhan." Maka Petrus segera melompat ke air dan berenang ke arah Yesus. Sebuah perjumpaan kasih mula-mula yang sangat indah. Inilah kesempatan bagi Petrus untuk memulai babak baru dari hidupnya. Babak baru untuk melepaskan segala beban rasa bersalahnya. Petrus yang gagal kini telah mendapatkan jalan untuk kembali melalui kesadaran akan cinta mula-mulanya. Karena itu Yesus mengajaknya ke tepi sendiri setelah makan bersama dengan para murid yang lainnya. Yesus bertanya secara pribadi kepada Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Dan pertanyaan ini adalah pertanyaan pemulihan. Pertanyaan yang membuat Petrus menemukan jalan untuk pulang dari kegagalannya. Karena itu ia dengan mata berkaca menjawab, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Wow, Yesus mengasihinya sedemikian rupa sampai membuat pertemuan yang dirancang untuk menutup sebuah babak kehidupan. Sehingga Petrus mampu untuk menyelesaikan garis akhir hidupnya dengan cinta yang memulihkan. Dan demikian juga dengan kita. Kiranya kita mampu menyelesaikan garis akhir hidup kita dengan penuh cinta yang dari Bapa. Amin.